Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kumis Naga, channel yang membahas tentang cerita rakyat, mitos, dongeng, legenda, dan peristiwa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir, terlebih lagi kawan-kawan yang like dan subscribe ke channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang halal, lagi berkah, dan ditambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita yang pertama ini, Mimin mengawalinya dengan sebuah mitos dan kisah singkat dari Kalimantan. Tak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Ada satu mitos yang masih kental di Kalimantan hingga saat ini. Ya, mitos itu adalah tentang membawa makanan di malam hari. Konon, jika kamu membawa makanan di malam hari, terlebih lagi kue tradisional atau yang berbahan dasar ketan, telur, kamu beresiko akan diganggu makhluk halus dalam perjalanan tersebut. Seperti mesin kendaraan yang tiba-tiba mati, atau kamu akan berputar-putar kembali ke jalan yang sama berulang-ulang. Ada satu cerita di mana seorang mantri kampung saat itu mendapatkan undangan untuk menghitan salah satu anak warga di desa lain yang jaraknya lumayan jauh, kurang lebih 15 km jauhnya. Maklum, Kalimantan memang luas. Kadang jarak satu desa ke desa lainnya yang masih satu kecamatan bisa berkilo-kilometer. Acara tersebut digelar pada malam hari. Pak Mantri mengiyakan saja, walaupun jaraknya jauh. Setelah tiba di rumah acara khitan, Pak Mantri melaksanakan tugasnya. Singkat kisah, khitan pun selesai. Pak Mantri pamit untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Pak Mantri dititipi oleh-oleh atau berkat dalam bahasa kampungnya. Berkat tersebut bermacam-macam, dari kue tradisional, ketan, dan lainnya, khas acara selamatan. Pak Mantri senang saja menerima pemberian tersebut. Setelah itu, Pak Mantri pulang dengan sepeda motornya. Dalam perjalanan itu, ada satu lokasi yang harus dilewati Pak Mantri, yaitu kolam. Kolam sendiri adalah sebutan warga untuk menyebut sebuah titik buntu sungai yang ada di desa tersebut. Penampakannya seperti danau yang luas dikelilingi hutan. Tempat ini sebenarnya cukup indah, namun di sisi lain juga terkenal angker. Saat melewati kolam tersebut, Pak Mantri tidak mengalami masalah. Namun, beberapa waktu kemudian, Pak Mantri menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pak Mantri merasa sepertinya ia kembali ke jalan yang sudah ia lewati. Dan betul saja, Pak Mantri ternyata hanya berputar-putar di kolam itu dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari lokasi tersebut. Pak Mantri berusaha untuk tidak panik dan tetap tenang. Hingga akhirnya, Pak Mantri menyadari bahwa ia sedang membawa banyak berkat. Menyadari hal itu, Pak Mantri pun membuang sebagian berkat tersebut dan berdoa. Setelah itu Pak Mantri meneruskan jalannya, dan alhamdulillah Pak Mantri pun menemukan jalan keluarnya. Ada juga satu keluarga yang pulang malam hari dengan membawa mobil. Dalam mobil tersebut ada oleh-oleh berupa kue bolu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba si isi mobil merasa ada benturan dari belakang. Setelah ditengok, begitu mengejutkannya, ada sosok mengerikan yang menempel di kaca belakang mobil. Seisi mobil sebenarnya ketakutan, namun masih berusaha untuk tetap tenang. Beberapa waktu kemudian, makhluk itu pun menghilang. Sesampainya di rumah, kue bolu itu pun dibuka dari wadahnya. Tidak ada yang aneh sebenarnya dari kue bolu tersebut. Sepertinya kue bolu bundar besar itu baik-baik saja. Namun, saat disentuh, kue itu hancur remuk, redam, seperti tumpukan pasir. Sebenarnya ada beberapa syarat yang dipercaya dapat menangkal gangguan tersebut. Yang pertama, menyelipkan dedaunan ke dalam wadah makanan tersebut. Yang kedua, menawari orang gaib akan makanan yang dibawa itu. Tapi Mimin sendiri, sebagai anak asli Kalimantan, tidak pernah menggunakan dua cara di atas. Mimin cukup hanya dengan berdoa, dan Mimin tidak pernah mengalami masalah seperti yang diceritakan. Nah, itulah guys, cerita tentang membawa makanan di malam hari di Kalimantan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam cerita yang Mimin bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.